bisa beribadah bareng-bareng lagi. Nah, adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama ucapin yel-yel kita, oke? Kingdom Kids, yes! Kingdom Kids, I! Kingdom Kids, yes, I am! Oke, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami siap untuk beribadah. Tuhan sertai setiap kami agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Yeay. Sekarang kita mau sama-sama ya nyanyikan lagu tema kita Kingdom Kids. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersamamu. Ku kan
bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Kembangkan sayapmu, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya. Lagi yuk katakan sama-sama, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Halo, Shalom adik-adik Kingdom Kids, apa kabarnya hari ini?
Wah, tentunya senang sekali kita bertemu ya untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk, kita kasih yel-yel. Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Nah, adik-adik semua, saat ini Kak Leo senang sekali bisa bertemu dengan kita. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami anak-anak Kingdom Kids di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun juga mau belajar firman-Mu. Berbicaralah buat kami mengerti firman-Mu dan biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau sama-sama belajar tentang karakter Kristus yang berkata bahwa Kristus itu sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Ya, Tuhan Yesus adalah pribadi penuh hati-hati dan pertimbangan. Tuhan Yesus tidak sembarangan di dalam melakukan banyak hal, pelayanannya, pemberitaan firman-Nya. Tuhan Yesus selalu penuh pertimbangan. Lebih dari semua itu, Tuhan Yesus juga menjadi teladan yang penuh kehati-hatian dan pertimbangan. Misalnya, Tuhan Yesus tidak mau buru-buru melanggar waktu yang Allah Bapa berikan untuk menyatakan dirinya. Ketika perjamuan di Kana, mujizat pertama kali yang Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak pamer di hadapan banyak orang. Mengapa? Karena waktunya belum tiba. Dia harus tepat melakukan pelayanannya, tugasnya sesuai dengan tanggung jawab Bapa, sesuai dengan waktu Bapa di surga. Tidak bisa sembarangan. Nah, demikian dengan kita. Kita harus bertindak hati-hati dan harus melakukan tepat sesuai dengan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, perbuatan kita, dan perkataan kita. Mengapa? Nah, kita baca dulu yuk di Amsal 19 ayat 2. Firman Tuhan berkata, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, adik-adik, kalian punya nih buah-buahan. Ada apel, ada jambu, lalu ada jeruk, ada apa lagi ya? Ada jambu lagi. Wah, buah-buahan ini ditanam oleh para pengusahanya, petani yang menanam buah-buahan ini akan bertindak hati-hati. Tidak mudah loh seorang petani apel ingin menumbuhkan apel. Dia harus menyiapkan tanahnya dengan baik, bibitnya. Ya, petani jeruk juga demikian. Juga petani-petani yang memiliki kebun jambu. Sebelum buah-buahan ini ditanam, tanahnya harus disiapkan, digemburkan, disuburkan. Dan setelah itulah baru benih-benih atau batang-batang pohon dari tanaman ini ditanam. Nah, adik-adik, demikian sama seperti kehidupan kita. Kita harus bertindak hati-hati, jangan terburu-buru. Kalau seorang petani ingin menanam apel, dia akan mengikuti waktu musim menanam apel. Berapa lama ini ditanam, berapa lama benih ditaruh, di setiap hari harus diberikan siraman air, lalu pupuk yang cukup, dan semuanya barulah buah-buahan ini bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat. Demikian hidup kita. Kita harus bertindak hati-hati, tidak boleh sembarangan. Setiap hari kita harus memperhatikan perkataan, pikiran, perbuatan. Jangan mau tergesa-gesa mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Jangan tergesa-gesa memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Harus berpikir tenang ya. Nah, bahkan Efesus 5 ayat 16 menyatakan kepada kita, dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada, jam demi jam, hari demi hari, harus kita manfaatkan dengan penuh hikmat Tuhan. Pergunakan karena hari-hari ini adalah jahat.
supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebat di dalam Tuhan, perkataan, pikiran, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus mau, kita harus nih rajin baca Alkitab, belajar, menggali firman, bersekutu, ya, sering bertanya kepada kakak-kakak di ABI tentang firman Tuhan. Dan adik-adik harus senang mengisi setiap hari pikiran dengan firman Tuhan. Jangan main-main terus, jangan nonton terus, jangan main game terus, harus rajin belajar, ya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini supaya kita punya karakter Kristus yang berhati-hati dan penuh pertimbangan. Mari kita harus memikirkan waktu yang tepat dalam melakukan segala sesuatu dengan benar. Jangan terburu-buru dan jangan sembarangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Banyak anak-anak lain yang kepikirannya cuma mau mainan. Banyak anak-anak lain yang maunya nonton. Banyak anak-anak lain yang maunya cuman melakukan setiap hari untuk main-main saja. Tapi kita harus tekun di dalam firman, rajin berdoa, senang bersekutu, rajin bantu papa mama, dan rajin belajar. Demikian ya, Kingdom Kids, kita harus jadi anak yang penuh hati-hati dan pertimbangan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu kami telah dengar. Kiranya Engkau memberikan kami roh hikmat, dan kami bisa memikirkan hal-hal yang benar, penuh pertimbangan, hati-hati dalam bertindak, berpikir, dan berkata-kata, sehingga kami tidak salah. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi anak-anak kerajaan Allah yang menyenangkan hati-Mu setiap waktu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.